Tapi tahun depan kan mungkin naik aja jadinya mungkin 600 ribuan, 700 ribu iya, gitu. Benar. Dan jadi miliuner itu udah kayak something common lah di Silicon Buat software engineer. Yes. Hi Indonesia, like and subscribe channel. By the way tapi nih, lu di level mana nih bro? Gaji lu nih berapa? Oke, gue sekitar level senior ya sekarang ya. Jadi sekitar gajinya tuh. Wah. Next tadi gue ada section nih, karena lu khusus lu nih, karena gue baru ketemu orang Indonesia yang bener-bener kerja di salah satu top tech company di US. Dan gue mau minta bantuan lu buat mengkonfirmasi beberapa myth ini, yang tersebar di antara software engineer di Indonesia gitu. Myth-mythnya itu antara lain, satu, bener gak sih kalau mau kerja di startup gede di US, itu harus lulusan university di US juga? Well, I think kalau ngomong dari my own personal experience enggak, karena gue kan gue dari Australia gitu kan. Tapi mungkin dan gue ngerasa ada banyak juga orang Indo yang direkrut ke US juga. I think US company talent tuh kurang. Bahkan di US sendiri tuh talent pool mereka dikit banget karena mereka mau cari orangnya tuh bener-bener kayak the best of the best gitu kan. So as long as you can pass their interview, they don't really care where you are from gitu. Dari Indonesia, India, China, Australia, semuanya sih bisa dipanggil ke sana. Oh, asal lu lolos interviewnya itu. Yes, tapi mungkin yang susahnya dipanggil interviewnya kadang mungkin lu perlu bantuan referral dari seseorang dalam sana. Nah, itu mungkin lebih gampang. Atau nggak kalau dari sisinya gua dipanggil recruiter gitu. Ada recruiter kayak kontak gua, mau nggak coba ini gitu. Gila. Berarti itu mitos ya? Mitos. Next, ada nih statement lagi. Gaji di US oke lah gede ya kan, dari 100 ribu bisa sampai 400 ribu US dollar per tahunnya. Tapi biaya hidupnya juga gede banget nih, sampai-sampai gajinya tuh kayak ya so-so aja jadinya. Apakah bener? Living cost di US definitely higher dari Indonesia. Itu nggak definitely. Tapi kalau misalnya gue bilang, let's say lu tinggal di daerah kayak Senopati atau Sudirman gitu kan. Nah, itu gue bilang mirip-mirip juga sih dengan US, truth to be told. Oh ya? Ya, betul. Kayak kan makanan kan, kita makanan di sini ya kira-kira 100 ribu lah kalau misalnya di sana gitu kan. Kayak bisa satu orang bisa makan 100 ribu, berarti berapa. Nah, itu kan udah actually like 10 or $15 juga di US. Actually 100 ribu tuh jauh lebih dari yang diperlukan di US juga sih. Banyak orang, teman-teman gue cuma gajinya kayak 50, 60 and they live pretty well di US gitu. 60 ribu belum dipotong pajak dan itu hidupnya ya, setelah dipotong pajak mereka sekitar dapetin 40 ribu lah ya, 40 something gitu kan. Kalau taxnya makin, kalau 100 ribu tuh udah mendekati capnya kan 30%. Tapi kalau di bawahnya nggak sampai 30%. Iya gitu. Jadi kayak living cost ini kalau misalnya diri gua sendiri, rent gue waktu itu pernah 1 bulan $800. $800 terus gue quite well. Lu kalau makan gue actually gue lumayan boros karena gue sering makan di luar. Satu hari kira-kira $30 makan lah. $30 tuh udah boros ya? Udah boros. Tapi kalau lu do your own groceries and everything, I think satu hari ya paling $12 gitu lah ya, $12 gitu. Jadi kayak mentok-mentok tuh berapa tuh? 12 ke 30, 360 plus 800 ya $1.000 per bulan. $1.000 per bulan. Menurut gue itu normal sih. Normal ya. Berarti emang, dan dibandingin dengan gaji software engineer yang tadi kita omongin, perbandingannya cukup bisa hidup mewah lah ya. Iya. Orang kaya lah ya. Orang kaya. Iya. Makanya kalau di sana tuh temen gue waktu gue kerja di lift, dia kan ada badge-nya kelihatan gitu kan. Tapi kalau dia keluar dia kayak tutupin. Gue tanyain tuh kenapa lu masukin gitu. Bang, gue nggak enak karena gue software engineer tuh kelihatannya gue dikira tuh orang kaya. Dan gue ya nggak enak aja gitu, makanya dia tutupin. It's interesting gitu. Anda mau kaya? Jadi software engineer. Tapi di US. Jadi berarti itu mitos ya? Yes, mitos. Tenang. Jadi software engineer di US nggak akan struggle kok ya berarti. Oke, next. Bener gak sih kalau udah kerja di US itu jadi software engineer, terus pulang-pulang ke Indo bisa langsung jadi VP level? Bener gak tuh? Soalnya banyak banget kan yang kayak gitu kan. Iya. To be honest, gue ada again like I was talking to this guy namanya Ricky Kurniawan. Dia engineering manager Dropbox. Dia pernah ditanyain sama Tokopedia jadi VP-nya mereka sih. Gua rasa kalau lu udah cukup pengalaman ya di US ya, I think mungkin bukan Indonesia aja ya, tapi kayak any companies I guess want you to be their VP ya. Kalau nggak di US kali ya. Iya, gua rasa kalau misalnya lu emang ada pernah deliver sana, likely sih. Lu sendiri bilang kalau US itu culture-nya semuanya emang kastanya tinggi banget. Kayak apa ya, leading lah ya di antara semuanya, apalagi Silicon Valley tech company. And I think their culture itu kalau misalnya mau dibawa ke Indonesia harus dimulai dari atas sih. Dimulai dari atas. Gitu. Berarti yang ini benar, likely. Yes. Next,
Jadi ada statement lagi nih, katanya kalau di Indonesia bikin startup tuh susah banget, nggak dapat support dari pemerintah, lalala. Apakah benar kalau misalkan kita bikin startup di Silicon Valley, pemerintahnya support banget? Oh, I think kalau di Silicon Valley, well, lu bisa buat startup di sana, and also because the talent pool sana juga banyak, very likely lu bisa, you can start something gitu. Iya. Nah, I guess starting something, tapi to be successful at a startup itu different story lah ya. Iya. Dari 1000 paling cuma satu kali ya. Iya, bro. Having a successful startup di US itu very kompetitif banget. Very competitive. Tapi money, talent, semuanya ada. Semuanya jadi, ada ya? Semua resource yang lu perlu buat startup itu ada di sana. Oh, yes. Berarti emang di support oke, tapi untuk successfulnya aduh berat banget ya. Berat banget. Oke, next. Bener gak sih di sana software engineer tuh bebas kerja remote? Itu very contextual ya, tergantung kayak situasinya apa ya. Kalau lu tahu GitHub itu kan dulunya mungkin sekarang juga mereka fully remote. Jadi semua software engineer yang mereka hire itu tuh bisa tinggal di mana aja. Bahkan luar negeri pun mereka tuh bisa kerja bareng gitu. Mereka ada work culture-nya, not really sure how they can make it work, tapi mereka bisa ya kerjanya cuma online doang dan mereka dapat full time salary. Kalau kayak misalnya di all the big tech companies I work for before, mereka working remotely paling once a week lah. Jadi kayak satu hari, ya? Iya ada jatahnya kayak satu hari, biasanya hari Rabu work from home. Jadi satu hari itu no meeting, nggak ada meeting, nggak ada siapa, satu hari kerja doang. Tapi kalau misalnya kayak hari biasa yang lain kan ada meeting gitu kan, jadi mesti datang kantor gitu. Berarti nggak bebas banget remote juga ya, tetap ada apa ya, ada rules-nya lah ya. Ada rules-nya dan nggak semua company bisa kayak gitu juga. Yes. Hanya tadi exceptional GitHub aja ya. GitHub aja, iya. Oke, berarti udah ngejawab lagi statement yang ini. Dan next, kata orang nih kalau orang udah kerja di US itu udah malas pulang ke Indo. Gimana nih menurut lu? Itu emang kayak tergantung preferensinya masing-masing gitu sih ya. Kalau orang-orang Indo ada yang emang choose to stay over there, ada juga yang balik ke Indonesia gitu kan. Dan karena ya apa ya, kalau di US emang standard of living-nya kan enak banget. Semuanya ada benefit, makanan bersih, traffic jam nggak terlalu, orang-orangnya chill gitu ya. Dan emang enak aja tinggal di sana gitu buat long term. Personally gue juga bakal retire mungkin lebih enak di luar negeri juga gitu kan. Tapi buat orang-orang yang misalnya balik ke Indonesia, menurut gue alasannya karena mereka ngelihat opportunity di Indonesia. Karena Indonesia kan masih banyak banget nih startup bisnis gitu, and it's because of the a lot of problems yang kita bisa solve di Indonesia, especially kalau udah pernah kerja di US. Lu bisa bawa semua teknologi, betul, ilmu-ilmu gitu, segala culture-nya segala lu bawa ke Indonesia dan lu juga sukses. Makanya kita ada kayak company kayak Tokopedia, Bukalapak gitu, Gojek, karena mereka kan udah pernah kerja sana juga gitu. Yes. Jadi itu preferensi masing-masing. Biasanya orang yang udah kerja di US tuh ke Indo buat ngembangin bisnis. Betul. Dengan ilmu-ilmu yang udah ready banget dari sana. That's right. Oke, udah cukup menjawab. Thank you banget. Kayak ini udah semua mitos sudah dijawab oleh Sam Kit. Sam Kit. Oh ya, by the way nih untuk video kali ini kita dibantu sama temen kita, kameramen handal. Kameramen handal. Dulu dong kan. Silakan. Thank you banget Iguan. Gimana nih? Coba lu nggak sekalian diajak? Janganlah, kan lu belum punya. Nanti gue nggak enak. Muka gue sedih deh. Jadi buat yang nonton nih yang butuh kameramen, butuh pokoknya konten marketing lah ya. Jadi gue ada agency sendiri, di konten marketing, sosial media, dan bisa hubungi gue di Dan Sam Kit juga punya channel YouTube ya, baru bikin juga. Iya, gue jadi buat YouTube channel namanya Indotechie Channel. Kontennya tuh is about the Indonesian software engineers yang tinggal di US. Jadi showcasing lifestyle-nya mereka gitu sih. Sama ada juga office tour ya? Yes, ada office tour. And also gue juga mau nambahin, kita bakal nambahin juga kayak tech talk show with the startup founders yang di Indonesia juga. Yang mau influence dari software engineer yang langsung kerja di US bisa langsung ke channelnya Sam Kit. Kasih Seno juga dong. Asik. Thank you. Oke, thanks ya Sam. Pokoknya thank you banget. Denny. Don't forget to subscribe my channel also. Dan ditunggu buat konten-konten berikutnya. Subscribe juga channelnya Sam Kit, apa tadi? Indotechie. Dan bye-bye. Yes, ini benefit yang nggak ada di US. Gua kangen banget sama ini. Apa namanya? Live ya. Dan Amazon. Gue lupa lagi, harusnya nama lu dulu, bangke.